Hai Tribe, keluarga jiwaku, apa kabar? Bertemu kembali kita. This is Tarotenia dan penuh kebaikan, penuh kebahagiaan di situ. Tetap dengan rasa syukur karena kabar baiknya adalah rasa syukur apapun itu yang kamu rasakan saat ini akan membawamu pada keberkahan yang lebih besar lagi dalam kehidupanmu. Oke? Dan seperti biasa, ini saatnya untuk pick a card reading setelah melalui hari-hari yang luar biasa. Oke? Ada 3 kristal di sini yang sudah aku siapkan. Ini untuk pel 1, oke? Amethyst. Nice. Ini untuk pel 2. Ini kristal Aura Angel. Dan pile 3 Rose Quartz. Pejamkan mata, pilih dengan intuisimu kira-kira mana di antara ketiga kristal ini yang ingin kamu pilih. Apakah aku akan memberikan indikator atau tidak? Aku diminta memberikan indikator. So, let's see. Kamu bisa memilih berdasarkan kristalnya, tapi karena ada indikator kartu juga, kamu bisa memilih berdasarkan kartu yang akan aku jadikan indikator untuk pel 1, pel 2, dan pel 3. Kita sudah dapatkan 1, this is 2, and this is 3. So, here we go. Pel 1, pel 2, pel 3. Oke? Pejamkan mata. Mana di antara ketiga pel ini yang muncul di mata batinmu? Mana yang intuisimu pilih? Jangan terburu-buru, tenangkan pikiran. Oke? Jika perlu waktu, kamu bisa pause sebentar videonya. Kamu bisa hanya melihat satu pel saja, bisa 2 atau bahkan 3, artinya ketiga pel ini ada energi kamu di sana. Jika kamu tidak mendapatkan pesan di awal bacaan, jangan khawatir. Pasti ada pesan untukmu di tengah bacaan ataupun di akhir bacaan. Karena this is general reading. Ada begitu banyak energi, dengan begitu banyak perjalanan kehidupan, peristiwa-peristiwa yang berbeda yang aku tarik di sini. So, be wise, bijaklah. Take it resonate, leave it rest. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Oke? Kita bertemu di timestamp ya. Hanya saja untuk yang menyaksikan di tayang perdana, timestamp belum bisa diakses, tapi kamu bisa kalau terlambat, oke? Mengulang dari awal. Jadi jangan khawatir. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga jiwa yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti untuk mau belajar. Karena hidup ini adalah sekolah, maka jangan mengeluh jika memang semesta meminta kita untuk belajar dalam sebuah cycle kehidupan yang baru. Mungkin kamu beberapa belum rela melepaskan cycle lama, tapi di cycle lama seperti kamu tidak bisa tumbuh lagi, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, karena kamu harus naik kelas. Jadi ibarat orang mau dinaikin kelas tapi udah gak mau, dia maunya tinggal kelas, maunya belajarnya itu aja. Karena lama-lama ketika kamu hafal sesuatu, kamu tidak belajar apapun di sana. Oke? Kita bertemu di timestamp. Hai, pel 1, ini yang kamu pilih. Amethyst. Kita akan biarkan di sini. Oke? Oh, kamu dapatkan ini. King of Cups. Oke. Sebelas hari ke depan, pel 1, akan ada sebuah pemahaman yang mendalam dari dalam dirimu tentang apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Beberapa seperti mempertanyakan ini, dan pemahaman itu akan kamu dapatkan. Oke, pertanyaan dari pertanyaan yang sering kamu sampaikan kepada dirimu sendiri ataupun kepada orang lain. Kamu akan mendapatkan jawabannya di 11 hari ke depan. Kamu akan tahu mengapa sesuatu terjadi, mengapa sebuah peristiwa ini harus kamu hadapi, dan lain sebagainya. Oke? Kita akan melihat lebih dalam lagi.
11 hari ke depan, bagaimana kondisi emosionalmu, bagaimana spiritualmu, bagaimana finansial, dan bagaimana percintaanmu. Oke? Oh wow, this is Two of Cups in reverse. So energi dari pile 1, pemahaman yang sedang kamu coba untuk gali, kamu mendapatkan sebuah pemahaman tentang kenapa kemudian dua orang yang berbeda bisa bersatu. Dan ketika bersatu muncul banyak konflik, perbedaan itu semakin terasa begitu jelas. Kemudian kamu merasa it seems like impossible untuk melanjutkan atau selesai dengan hubungan ini. Ini untuk beberapa yang dalam relationship. Aku mendapatkan energi juga dari yang single. Wait, sabar sebentar. Oke. Jadi, mempertanyakan beberapa hal, salah satunya adalah mempertanyakan apakah keputusanmu untuk stay dalam sebuah hubungan, kemudian kamu di sana merasa tidak seimbang, adalah keputusan yang tepat. Dan ini mungkin terasa seperti ya, ada ketimpangan di sana. Oke, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, tapi ketahuilah bahwa untuk beberapa orang yang melihat pile 1 ini, kalian adalah soulmate. Kalau tidak, kalian adalah twin flame. Ya, kalian punya spiritual connection yang begitu mendalam dan kuat. Kalaupun orang ini sudah banyak mengecewakanmu, tapi terasa seperti sulit untuk lepas dari orang ini. Tapi ada cycle yang terus berulang di sana. Ini mungkin spesifik untuk grup kecil saja, dan kamu diminta untuk tahu kapan saatnya melepaskannya. Oke? Dan kamu akan mendapatkan jawabannya. Jawaban itu yang sering kamu cari di luar. No, tidak. Kamu tidak akan mendapatkannya dari luar, karena jawaban itu akan datang dari dalam dirimu. Oke? Kamu mulai percaya bahwa intuisimu itu ada dan kuat, dan kamu berusaha untuk mengaksesnya. Kamu berusaha untuk masuk ke dalam dirimu. Ya, mendapatkan pemahaman itu. Karena kamu psychic, ya. Karena kamu adalah orang yang secara spiritualitas tinggi, kamu melihat angel's number, kamu menyelaraskan energimu dengan energi semesta ini, ya. Ada yang selaras di sana. Oke, itu untuk relationship yang sudah muncul. Kita akan melihat apalagi yang perlu kamu tahu. 11 hari ke depan untuk pile 1. Thank you. Yeah, look at that. The Devil and the Tower. This is in reverse. So ini untuk yang single, ya. Untuk yang single, kamu beberapa kali merasa gagal. Untuk beberapa betul-betul sudah ada dalam relationship tapi tidak benar-benar berhasil sampai ke pelaminan. Tapi untuk beberapa yang lain, ya memang kamu jomblo lama banget. Sementara kamu tidak benar-benar, kalaupun ada action di situ, kamu tidak benar-benar mendapatkan sambutan yang kamu harapkan dari orang yang kamu sukai atau orang yang kamu cintai. So, pile 1, kamu akan mendapat jawaban kenapa kemudian kamu tidak bersama-sama dengan orang yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu merasa bahwa dia adalah sosok yang ideal untuk menemani kamu, bahwa jika dengannya kamu berpikir kamu akan bahagia dan lain sebagainya. Kamu akan mendapatkan jawaban itu, dan jawaban itu datang dari dirimu yang lebih tinggi. Aku tidak merasa jawaban itu datang dari orang luar, karena memang tidak seperti itu cara bekerjanya. Ya, kemudian the Devil and the Tower here. Perjalanan emosionalmu di 11 hari ke depan ini memang akan luar biasa, karena di satu sisi kamu berusaha untuk tegar. Seperti aku mendapatkan sense bahwa kamu berusaha untuk berdiri sendiri, untuk tidak bergantung pada apapun dan siapapun, untuk mendapatkan dirimu lagi, ya. Jadi entah kamu tenggelam, kamu mendapatkan seseorang tapi kamu kehilangan dirimu. Kemudian kamu tahu, ya, bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan ini bukanlah ketika kamu takut kehilangan seseorang atau sesuatu, tapi takutlah ketika kamu kehilangan dirimu sendiri dalam sesuatu atau seseorang yang kamu fokuskan itu. Oke? Dan pada akhirnya, oke, I get it. Apa artinya memiliki seseorang tapi kemudian aku kehilangan diriku sendiri? Oke? That's fine, ya. It is okay untuk kadang-kadang menangis melepaskan semuanya.
melepaskan emosi-emosi negatif itu. It is okay untuk mengambil beberapa hari untuk menyadari bahwa ya, kamu manusia, kamu boleh merasa lemah, kamu boleh merasa sedang tidak baik-baik saja, tidak perlu dilawan, ya. Tapi jangan kelamaan. Ya, oke. The Tower in Reverse. Untuk beberapa orang ini nggak sekali dua kali terjadi, ya. Sesuatu yang terasa seperti sebuah musibah atau bencana, sesuatu yang datang tak terduga tiba-tiba, biasanya berbicara tentang perpisahan atau seseorang diambil dari kehidupanmu, kamu kehilangan seseorang, itu membuat kamu harus menjalani sebuah awal yang baru. Tapi persoalannya di sini, this is in reverse. So, yang aku dapatkan justru kehilangan sebuah peluang atau kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang berarti dalam kehidupanmu. Kamu tahu itu terasa seperti, ya kamu shock dengan itu, tapi ya kamu tetap jalan di tempat. Padahal semesta ini memberikan itu agar kamu naik kelas. Oke? Tapi kamu milih untuk nggak naik kelas, gitu. Padahal biasanya orang berlomba-lomba untuk naik kelas. Jika kita berada di sekolah misalnya, ya, kita takut kalau kita ketinggalan. Misalnya kita teman-temannya naik kelas kemudian kita enggak. Tapi dalam sekolah kehidupan ini banyak orang yang tidak mendapatkan, tidak mendapatkan hal terbaik yang bisa didapatkan. Karena apa? Karena kondisi yang baik-baik saja dalam kehidupannya. Dan aku merasa itu yang terjadi padamu. Sebelum the tower moment ini terjadi, kamu merasa kehidupanmu baik-baik saja, fine. Kamu tidak merasa perlu belajar hal baru, tidak merasa perlu mendapatkan tantangan lagi. Kamu merasa semuanya seperti, semuanya jatuh di tempat yang tepat. Nice. So, aku akan membiarkannya dalam posisi reverse. Untuk finansial, beberapa, terutama elemen udara, ya, Libra, Gemini, Aquarius, bahwa kamu akan mendapatkan sebuah kabar di mana mungkin dalam segi waktu ada delay di sana, ya, tapi tidak sepenuhnya buruk. Kenapa? Karena ada justice di sini, ya. Jadi energi Libranya kuat. Semua itu untuk keseimbanganmu, semua itu. Jadi gini, do not rush. Jangan terburu-buru. Kadang-kadang kamu memang tidak dibiarkan untuk mendapatkan kabar yang sangat kamu tunggu, sesuatu yang sangat kamu harapkan. Itu bukan karena semesta ini tidak menyayangimu, bukan karena semesta ini tidak mendukungmu, tapi karena Tuhan itu tahu bagaimana cara menyeimbangkanmu. Apapun itu, ya, sesuatu ini tidak datang dalam kehidupanmu untuk sebuah hal baik, dan hal baik itu adalah sebuah kebenaran yang harus kamu syukuri, ya, karena itu ada dalam kehidupanmu. Agar apa? Agar kamu stabil, agar kamu seimbang, agar kamu lebih banyak waktu dengan dirimu. Kemudian kamu tahu hal benar, hal jujur, hal adil, hal yang seimbang. Itu layak kamu dapatkan. Nice. Ya, untuk beberapa ini di karir, di bisnis, beberapa di pekerjaan. Oracle card, which one? So, kita akan melihat lagi pile 1 11 hari ke depan. Surrender. Pesannya adalah jangan merasa bisa mengontrol segalanya. Semesta ingin mengingatkanmu untuk berserah diri, untuk membiarkan energinya mengalir secara alami. Jangan merasa kamu bisa mengatur bahkan dalam masalah waktu. Biarkan semuanya terjadi pada divine timing, dan itu indah. Happiness. Oh wow. Ada untuk beberapa, ada seseorang yang harus selesai dengan path-nya. Ini seperti sebuah cycle harus berakhir, dan dia akan digiring atau dituntun menuju the right path yang isinya di sana adalah kebahagiaan. So, secara spiritual kamu akan tumbuh dan kamu akan tahu bahwa apapun yang sudah terjadi dalam kehidupanmu menuntunmu pada sebuah
ya sebuah path, sebuah jalan, kemudian kamu sadar di sana ada sebuah understanding atau pemahaman bahwa oh I get it, oh jadi ini maksudnya. Kenapa aku kemudian kehilangan A, B, C, D, E? Kenapa kemudian aku tidak mendapatkan A, B, C, D, E? Oh ternyata untuk ini. File 1. Oke. Energi kehilangannya besar sekali, oke, untuk beberapa orang. Tapi understand kamu mengalami sebuah spiritual awakening yang luar biasa 11 hari ke depan. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Ya, karena kadang-kadang kita bisa mengapresiasi sesuatu itu lebih besar ketika kita sudah tidak memilikinya lagi. So, itu yang aku punya untukmu. Jadi aku merasa kedukaan atau kesedihan ini adalah proses yang sudah terjadi. Mungkin beberapa belum terjadi, tapi sebagian besar sudah terjadi. Dan momen 11 hari ke depan kamu memahami bahwa kehilangan sesuatu atau seseorang itu adalah kesempatan bagi kamu untuk mengapresiasi ketika kamu memiliki sesuatu dalam kehidupanmu. Atau ketika kamu tidak mendapatkannya, kamu tahu bahwa kamu harus mensyukuri lebih banyak tentang apa yang kamu punya. Ya, sesuatu yang tidak kita miliki akan terasa lebih menarik. Itu adalah hal yang umum untuk dimiliki, cara berpikir seperti itu untuk dimiliki banyak orang. Maka kamu adalah orang yang berbeda. Kamu adalah orang yang banyak mendapatkan pesan dari semesta secara langsung melalui angels number, melalui to be honest, melalui animal, melalui tumbuhan. Oke, tanda-tandanya sudah banyak sekali. Banyak di antara kamu melihat butterfly, melihat kupu-kupu. Kamu tahu ketika kamu melihat itu adalah saat bagi kamu untuk bertransformasi, PEL 1. Oke? Thank you, PEL 1. I hope the best for you. Dan banyak kebaikan untukmu. I love you. Hai PEL 2. Ini yang kamu pilih, PEL 2. Oke. Kita akan ambil amethystnya di sini. Aura angels. Nice. PEL 2. Six of Cups. Oke. Kadang-kadang kartu ini berbicara tentang ya refleksi, mencoba untuk melihat sesuatu ke belakang. Tapi aku menangkap energi besar akan ada sebuah nostalgia, akan ada sebuah momen dalam kehidupanmu ketika momen itu datang, peristiwa itu datang, momen itu tiba, sebuah hal yang kecil yang terjadi tidak kamu duga, tapi kemudian membuat kamu flashback ke belakang, membuat kamu bernostalgia tentang apa hal yang sudah kamu lewati di belakang sana. Bersama dengan seseorang, tentu saja, oke? Tapi untuk sebagian yang lain, aku merasa kamu akan terhubung dengan seseorang yang orang lama yang hadir kembali dalam kehidupanmu. Kita akan lihat apakah orang lama ini lebih banyak datang dari circle pertemanan, keluarga, atau percintaan. Oke. 11 hari ke depan, 11 hari dari sekarang. Wow, the Empress. Nice. Oke. PEL 2. Ya. Apapun yang kamu ingat-ingat ya. Jadi ini seperti hot and cold, ini seperti suka dukanya waktu itu. Kamu akan bernostalgia banyak, atau kamu sekarang ini, mulai dari sekarang ketika kamu melihat video ini dan hingga 11 hari ke depan, ada energi yang begitu besar kamu mengingat ketika kamu benar-benar berada di titik tertinggi kehidupanmu di masa sebelumnya. Kamu mengingat-ingat kapan ya terakhir kali aku bahagia. Tapi momen itu ada sesuatu yang men-trigger untuk kamu bernostalgia. Ada sesuatu kejadian atau peristiwa yang membuat kamu mengingat-ingat lagi satu momen yang kamu anggap sebagai momen tertinggi kebahagiaan dalam kehidupanmu. Jadi di momen itu aku merasa kamu menjadi seperti seorang ratu, kamu merasa menjadi seperti
ya seseorang yang paling beruntung di dunia ini, yang punya segalanya, oke? Dan aku merasa ini kuat sekali di relationship, ya. Jadi banyak di antara kamu yang masih mengingat-ingat momen dimana seseorang membuat kamu merasa menjadi seperti ratu atau raja di dalam kehidupan ini. Cara mereka memperlakukanmu dan lain sebagainya, oke? Itu satu. Tapi kemudian ya ada konflik yang muncul di situ, seperti ada pertengkaran, seperti ada sesuatu yang kemudian ya ketika kamu ingat manisnya, kemudian kamu seperti ngegeplak kepala kamu sendiri, inget dong, jangan gila dong. Oke. My goodness. Jadi ada bagian dari dirimu yang mengingatkanmu untuk tidak terlena dengan nostalgia, atau ya kamu seperti bereuni dengan imajinasi, dengan pikiran kamu tentang betapa hebatnya seseorang waktu itu memperlakukanmu, tapi in the end of the relationship ternyata tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, and then boom, lempeng. Oke. Ya. Apapun itu yang men-triggermu atau mendorongmu atau membuat kamu ingat kembali. Untuk beberapa ini hal sepele, seperti kamu bercerita dengan temanmu, kemudian kamu merasa bahwa ya kamu ingin merasakan itu lagi, kemudian kamu berimajinasi tentang itu, kamu membayangkan bagaimana saat masih bersama dengan seseorang, tentang bagaimana cara dia mencintaimu, cara dia menghargaimu waktu itu, tapi kemudian nggak nyangka aja kalau endingnya kan seperti itu ya. Ada perdebatan, ada pertikaian, ada orang yang egois sekali di sini. Oke, nice. Boleh bernostalgia, tapi jangan kebablasan ya. Kemudian kamu seperti ada bagian dari dirimu yang mengingatkan untuk ayo dong, realistis dong, oke? Ya, look at that. Karena mimpi buruk sudah usai, kamu sudah nangis-nangisnya sampai air mata kering ibaratnya gitu. Mungkin ya, untuk beberapa yang nggak nangis ya, ini seperti luka yang begitu dalam yang membuat kamu sampai sekarang seperti kamu merasa kamu bilang kamu udah move on, tapi ternyata belum. Wow, so many swords here. Libra, Gemini, Aquarius. Ya, untuk beberapa yang lain, 11 hari ke depan adalah momen yang berharga dalam kehidupanmu. Aku akan menyampaikan itu karena apapun yang kamu hadapi, apapun yang terjadi, itu membuka sebuah kebenaran bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi dalam kehidupanmu ketika kamu tidak aware dengan seseorang yang punya potensi besar menyakitimu. Oke? Jadi ada momen di mana orang ini sudah menyakitimu. Kemudian mungkin untuk beberapa seperti kamu masih bersama dengan orang ini, dan untuk kesekian kalinya dia menyakitimu, oke? Kemudian kamu berusaha untuk memunculkan kecerdasanmu, logika berpikirmu, ya, berusaha untuk melihat sebuah kejujuran. Benarkah bertahan dengannya dalam posisi ini membuat aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik, atau justru membuatmu terpuruk karena kamu tahu setiap hal yang dia lakukan berpotensi menyakitimu dan ternyata benar menyakitimu. Kemudian kamu mengingat lagi, flashback ke belakang, hal menyakitkan apa yang sudah kalian lalui bersama. Nggak sekali dua kali, sering sekali. Oke? 11 hari ke depan ini bukan untuk men-trigger kamu ya, untuk takut atau insecure dengan hal itu, tapi kamu tahu bahwa kenapa aku menangkap energi bahwa kamu sudah berpengalaman dengan cara mengolah perasaanmu atau pikiranmu ketika konflik batin ini datang. Karena konflik ini nggak sekali dua kali terulang, dan kayak ibaratnya kamu tuh nggak ada kapoknya, jadi mungkin belum ada kapoknya aja gitu, masih keras kepala sampai di titik bahwa untuk satu atau dua orang, oke, kamu akan menemukan kebenaran yang kamu cari selama ini. Dan untuk momen ini kamu gak nyari, kamu hanya dikasih lihat aja gitu, kebenaran itu terkuak dengan sendirinya. Ada kejujuran ya, tapi kamu mengedepankan kecerdasanmu, kamu seperti gak mau sakit untuk kesekian kalinya. Dan kita akan lihat lagi apa yang dimiliki untuk pile 2. Ada Knight of
Cups. Oops, oke. Pel 2. 11 hari ke depan akan ada seseorang yang mengutarakan perasaannya kepadamu. Ada seseorang yang datang untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, bahwa dia ingin lebih dekat daripada yang sekarang. 11 hari ke depan, Pel 2. Seseorang ini, meskipun untuk beberapa belum benar-benar secara fisik karena belum terkumpul keberanian di sana, tapi seperti kamu sedang dibidik, kamu lagi jadi target karena dia memujamu, dia menyukai kualitas yang ada dalam dirimu. Ada ketulusan di sana. Untuk beberapa justru aku merasa seperti akan ada permintaan yang serius ya, untuk komitmen lebih serius, seperti ada yang dilamar, beberapa ditembak. Oke, ingat general reading, energinya banyak sekali aku tangkap di sini. Ada yang dilamar, oke, untuk menikah. Wow, nice. The High Priestess, your intuition, Pel 2. Okay, let's see. Purpose, failure, adversity. Oh wow. Refleksi dari kejadian, dari pengalaman yang sudah pernah kamu lalui membuat kamu tahu kamu mau kemana. Jadi kompas kamu ini bekerja dengan baik. 11 hari ke depan adalah sensitif-sensitifnya kompas kamu, karena untuk beberapa cerdas sekali, tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, kemudian kamu lebih tahu dan ingin memperdalam segala hal yang akan menuntunmu pada tujuan hidupmu, misi jiwamu, oke? Beberapa berusaha mencari tahu tapi belum menemukannya, kemudian berusaha untuk meminta seseorang membantunya. Dan kamu belajar banyak dari kegagalan, dari kesalahan. Sesuatu yang kamu sebut kegagalan sesungguhnya adalah pelajaran. So, kamu memahami bahwa kesalahan mungkin yang pernah kamu buat adalah sebuah peluang untuk kamu belajar. Oke? Karena sesungguhnya satu-satunya blockage yang paling berbahaya untuk kita, ya, menghalangi kita dari menjadi versi terbaik dari diri kita adalah sebuah situasi yang baik-baik saja. Sebuah situasi yang baik, sebuah situasi yang penuh dengan kestabilan, ya, membuat seseorang biasanya jadi kelewat nyaman di sana, jadi tidak mau mengambil resiko, tidak mau belajar lagi, padahal ini adalah sekolah kehidupan. Ketika kita ingat bahwa kita sekolah, maka kita harus belajar, karena kadang-kadang ya semesta tahu aturannya kamu harus naik kelas, tapi kemudian kalau kamu menolak untuk naik kelas, ya seperti nggak bisa gitu juga sih. Lo harus naik kelas, men. Udah cukup muter-muter di situ-situ aja. Oke. Adversity, ya. Kamu menerima, ada sebuah penerimaan di 11 hari ke depan. Jadi aku merasa ini lebih banyak tentang how jiwamu ini, perjalanan spiritual jiwamu ini menjadi tumbuh setiap harinya lebih bijaksana lagi. Kamu menerima bahwa setiap tantangan adalah cara terbaik untuk belajar. Jadi kamu tahu bahwa ketika ada sesuatu yang mulai kelihatan gak sesuai dengan tracknya nih, ya kamu seperti tersenyum simpul saja dan ya, aku tahu bahwa ini bisa terjadi kapan saja, pada siapa saja, dan ini terjadi pada semua orang, oke? Kamu gak sendirian, bukan kamu satu-satunya yang diuji, bukan kamu satu-satunya orang yang mendapatkan tantangan dalam kehidupan ini, oke? Pel 2. Terima kasih sudah sekuat sekarang. Terima kasih sudah memberikan vibrasi yang tinggi, mencoba untuk menaikkan vibrasimu setidaknya, ya. Dan menyayangi dirimu itu adalah salah satu bentuk jika kamu ingin memberi pada kehidupan, maka lakukan itu, ya, self love. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu merefleksikan sesuatu yang terjadi di belakang sana. Membuat keputusan apapun yang kamu ambil akan menjadi keputusan terbaik dalam kehidupanmu. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Kita bertemu di video selanjutnya, Pel 2. I love you. Hai, Pel 3, apa kabar? Rose Quartz. Oke, 11 hari ke depan, Pel 3. Knight of Swords. Oke, drama.
Oh wow. Aku tahu. Kadang-kadang ya, ada sesuatu yang tidak ingin kita dengar, tapi belajarlah untuk tidak hanya mendengar apa yang mau kamu dengar. Oke? Seperti halnya aku sampaikan di PEL 1 atau PEL 2. Jangan hanya mau melihat hal yang ingin kita lihat, tapi dengarlah atau lihatlah sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka, oke? Berhati-hatilah dengan orang-orang di sekelilingmu yang biasanya kamu tahu energinya ini menarik drama dan konflik ke dalam kehidupanmu. Kamu lebih aware lagi dengan mereka dan kamu siap untuk membuat batasan yang tegas agar, kalaupun mereka berusaha entah secara sengaja maupun tidak sengaja mendekatimu, kemudian tercipta di situ sebuah konflik atau drama, kamu tahu bagaimana cara menghandle dirimu. Ini bukan tentang kamu yang berusaha mengendalikan situasi di luar sana agar jangan sampai drama ini terjadi, bukan. Ya, ini untuk tahu bahwa kalau memang dramanya harus terjadi, konfliknya harus terjadi. Kamu harus tahu bagaimana menguatkan dirimu agar tidak larut dalam negativity yang dihadirkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nice, PEL 3. Dan kamu sudah tahu banyak tentang ini, So, look at that. Ketika kita berbicara tentang rose cards dan ada love di sini, maka berikan cinta itu, bukti cintamu pada dirimu itu, ya, dengan kamu membentengi dirimu agar tidak mudah terdistraksi oleh energi-energi negatif dari orang-orang di sekitarmu. Kita akan melihat lebih spesifik lagi. Apakah yang terjadi 11 hari ke depan? Untuk PEL 3, berikan fokusmu. The star, oke. Wow. Jika kamu sudah bisa menghandle dirimu, maka dengan sendirinya orang-orang ini gak akan hadir dalam kehidupanmu lagi untuk membuat drama-drama gak penting. Yang terjadi adalah bahwa kestabilan, kemudian kamu nggak lagi juggling, kamu tahu kamu akan memutuskan apa, kamu tahu yang terbaik untuk kehidupanmu, kamu tahu bagaimana menemukan ketenangan dan kedamaian itu, alih-alih kamu selalu berpikir tentang kemungkinan A, kemungkinan B yang terjadi di depan sana, kemudian kamu semakin bingung, kamu entah perlu mendapatkan jawaban atau kepastian dari mana, maka kamu memilih untuk kembali kepada dirimu, mendapatkan kedamaian dan ketenangan itu. Lalu, dalam ketenangan yang kamu dapatkan dengan meditasi, dengan berdoa, dengan beribadah, dengan berbicara dengan dirimu, masuk ke dalam dirimu, kemudian bertanya tentang apa yang ingin aku lakukan, PEL 3, kamu ada dalam sebuah proses yang indah. 11 hari ke depan akan menjanjikan sesuatu yang sudah lama kamu bimbangkan, kamu bingungkan, itu hilang dari kehidupanmu karena in the end of time, aku merasa kamu akhirnya bisa mendapatkan harapan itu kembali. Nyala semangat dari dalam dirimu kembali lagi hadir, dan itu yang kamu tunggu ketika kamu mengetahui untuk apa dan misi jiwa. Apakah kamu sudah ada di path menuju ke sana atau belum? Kamu berusaha untuk mencari itu baik ke dalam dirimu maupun kamu berusaha untuk mencarinya dengan mendapatkan seorang pembimbing spiritual. PEL 3. Happiness start with you, not with your relationship, not with your job, not with your money, but with you. Jadi PEL 3, kebahagiaan itu berawal dari dirimu. Bukan dengan relationship, bukan tentang pekerjaanmu, dan bukan tentang uangmu, tapi ini tentang kamu, Let's see. Untuk PEL 3. Biarkan jam itu ini seperti alarm untukmu PEL 3. Reading kali ini seperti alarm. Kamu diingatkan untuk
bangun, kamu diingatkan untuk tersadar. Dari tidur yang terlalu lama, dari kesantaian, dari kebimbangan, kamu harus segera melakukan sesuatu. Untuk apa melakukan sesuatu? Untuk memenuhi misi jiwa dan tujuan kehidupanmu. Karena ketika kamu memenuhi misi jiwa dan tujuan kehidupanmu, PL3, yang kamu dapatkan bukan hanya sekedar merasa puas atas pencapaian itu, tapi ini tentang merasa penuh dengan dirimu. Oke? Ketika bahkan belum sampai ke sana, tapi kamu tahu betul bahwa step yang kamu ambil, langkah keputusan dalam kehidupanmu yang kamu ambil, ini menggiringmu ke sana, maka kamu menjalani hari demi harimu dengan penuh rasa syukur, dengan ada begitu banyak energi positif di sana. Kamu membawa optimistis yang kamu miliki. Kamu membangunnya berdasarkan kepercayaan yang luar biasa kepada semesta ini yang akan membawamu pada sejatinya dirimu atau tempat di mana seharusnya kamu berada. Oke? Judgment, this is in reverse. Melihat segala sesuatunya, kemudian kamu yang mungkin sebelumnya sempat tidak mendengar panggilan dari suara hatimu, suara batinmu, akhirnya kamu mendengar itu. Tapi seringkali kamu masih mempertanyakan banyak hal tentang bagaimana hukum semesta ini, bagaimana Tuhan kemudian menciptakan kita manusia, apa sebetulnya yang terjadi, apakah betul reinkarnasi itu ada, apakah betul bahwa kita punya hutang karma dari kehidupan sebelumnya, dan begitu banyak lagi pertanyaan. Oke? Sebagai manusia, mempertanyakan sesuatu, terutama terkait dengan semesta ini, bagaimana cara bekerjanya, ini akan sangat membantumu untuk mendapatkan kesadaran spiritual yang baik. Tapi jika terlalu banyak menganalisis atau overthinking terhadap sesuatu, kemudian kamu tahu bahwa pada masanya kamu akan mengetahui itu tanpa melalui penjelasan orang lain. Karena kadang-kadang dijelaskan pun jika belum mengalami sendiri, akan sulit sekali untuk dicerna. Oke, sehingga yang terbaik adalah membiarkan semesta ini menuntunmu untuk menemukan kesejatian dan kebenaran itu. Oke? Melihatnya ketika kamu belum ada dalam fase itu hanya akan membuat kamu menjadi ragu. Jadi ada energi keraguan di sana yang kadang-kadang memblokade kamu dari segala hal yang kamu impikan. Oke? Sekali lagi, aku mendengar tentang bahagia. Jadi PL3, ada sesuatu tentang konsep bahagia yang saat ini sedang mengusikmu. Ketahuilah bahwa bahagia itu tidak tergantung dari apa yang kamu punya atau siapa kamu. Oke? Ini betul-betul tentang bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu merasa. Knight of Swords dan Six of Pentacles. Dari energi Knight of Swords di sini, saat berbicara tentang drama, kemudian kamu mendapatkan Knight of Swords di sini, keduanya sangat berkaitan. Oke? Jangan terdistraksi atau jangan biarkan pikiranmu teralihkan oleh sesuatu hal yang negatif, dan yang negatif itu adalah gosip atau seseorang yang terlalu banyak membicarakan keburukan atau negativity dari orang lain. Dan kalaupun dalam sebuah circle itu dia atau mereka tidak membicarakan kamu, tapi kamu tahu bahwa mereka membicarakan orang lain dengan energi yang sama, energi negatif yang mereka bawa dalam gosip, dalam seperti aku mendapatkan scene seperti seseorang yang menertawakan orang lain atas penderitaan, atas entah sesuatu hal yang mereka anggap aneh, kemudian pantas untuk dibecandain dan lain sebagainya. Tapi ada momen dimana kamu tahu bahwa di dalam dirimu kamu menolak itu, oke? Tapi kemudian kamu mentoleransi itu dan membiarkan dirimu untuk masuk ke dalam pembicaraan hanya agar kamu diterima oleh lingkungan.
dalam peristiwa ini, dalam momen ini, kamu merasa bahwa kamu sedang beradaptasi. Itu pembenaran yang diberikan oleh pikiranmu, tapi sesungguhnya itu tidak sebenar-benarnya yang intuisimu katakan. Karena sesungguhnya kamu tahu intuisimu bilang, jangan masuk ke sana karena kamu akan menyerap negativity dari orang ini, dan jika tidak benar-benar kamu membentengi dirimu, kamu akan menjadi bagian dari mereka. Sementara dalam dirimu kamu tahu kamu tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Oke? Karena kamu berbeda, kamu tidak perlu merasa harus diterima dengan kemudian mengorbankan nilai-nilai yang kamu junjung tinggi, yaitu memahami, kemudian menghargai ya perjalanan jiwa seseorang yang kadang-kadang mungkin tidak benar-benar bisa kamu pahami, tapi mencoba memahami dengan tidak membuat sebuah justifikasi atau nggak sembarangan ngejudge orang, itu adalah upaya terbaik yang bisa kita lakukan ya. Self esteem dan honesty. Dengan drama yang dibuat oleh orang-orang di sekelilingmu, 11 hari ke depan kamu akan belajar tentang pentingnya untuk punya keyakinan diri dan kepercayaan diri, keteguhan diri, untuk tidak menjadi followers, untuk tidak ikut-ikutan tren. Karena kamu tahu tren itu buruk, di circle manapun dalam kehidupanmu. Kamu memberikan dirimu ini hadiah, dan hadiah itu adalah ketika segala sesuatu yang kamu perhatikan, yang kamu berikan energinya adalah sesuatu yang berguna untuk jiwamu dan untuk orang lain, jika itu memungkinkan. Kemudian, kamu menghargai betul apa arti kejujuran. Orang-orang di sekelilingmu juga akan banyak belajar. Ada nilai kejujuran yang menonjol dari dalam dirimu. Mereka melihat itu, mereka memperhatikan itu. Mungkin tidak serta-merta mereka menyampaikan itu di depanmu, tapi kamu tahu bahwa ketika kamu menyadari, kamu tidak selalu bisa berekspektasi bahwa orang lain akan selalu jujur padamu. Kamu tidak selalu bisa berharap ada kejujuran dari orang lain. Tapi kamu selalu bisa berharap itu dari dirimu. Maka jujurlah terhadap dirimu, dengan apa yang kamu mau, dengan apa yang ingin kamu tuju, dengan siapa sejatinya kamu. Dan kamu tahu kamu siapa. PL3, terima kasih sudah sebijaksana ini. Banyak kebaikan, banyak keberkahan untukmu. Kita bertemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan. Take care. I love you. See ya.